fi? Ada tuh tasbih kemarin yang sudah kita pelajari. Iya, kafnya ya, kafnya ini sebagai ada tuh tasbih. Maka tasbih yang seperti ini disebut sebagai tasbih mursal. Kemudian contoh yang kedua, sirna fi lailin bahimi. Ka'annahul bahru zalaman wa irhaban. Oh, ini dulu ya kita urai dulu. Musyabbah dan musyabbah bihnya di contoh yang pertama. Mana musyabbahnya? Iya. Iya, ini musyabbah. Kemudian Iya. musyabbah bihnya, musyabbah bihnya adalah Lu'lu'i. lu'lu. Musyabbah bih. Kemudian Lu'lu'. wajah syabahnya Asyifa. as-sofa dalam hal jernihnya. Jadi semuanya lengkap ya di sini ada musyabbah, musyabbah bih, ada tasbih dan wajah syabah. Yang kedua contohnya adalah sirna fi lailin bahimin ka'annahul bahru zalaman wa irhaban. Kami berjalan pada suatu malam yang gelap gulita. Ka'annahu al-bahru zalaman wa irhaban. Di sini tasbihnya ada di kalimat yang mana? Penyerupaannya di kalimat yang mana? Pada suatu gelap gulita. Laili. Lailin? Oh, Enggak. yang ini ya. Yang diserupakan adalah lain. Tapi kalau musyabahnya berupa lafal apa di sini? Lebih tepatnya. Bahar sih. Bahar. Musyabahnya yang diserupakan Bahar adalah musyabbih. ya. Kalau musyabahnya yang Lail. lailin. Musyabbahnya bisa pada suatu malam gelap. Oh iya, laili. Kemarin kan kita punya rumus ya. Lafal yang jatuh setelah kaf itu menjadi musyabah bih. Kalau lafal yang jatuh setelah ka'anna berarti Ka'anna hunya. iya. Domir ha ini ya, meskipun kembalinya ke lailin, tapi yang menjadi musyabah di sini adalah domir ha ini yang kembali ke lail. Jadi bukan yang di depan sini ya, karena kalimat tasbihnya itu ada di sini. Yang depan itu ya cuman sekedar pengantar ya. Ka'annahul bahru zalaman wa irhaban. Ha, domir ha itu sebagai musyabah. Kemudian al-bahru sebagai Musyabbih bahru. musyabah. Ada tuh tasbihnya mana? Ka'anna. Ka'anna. Iya. Jadi kan lafal setelah ka'anna itu musyabah. Ya, itu yang perlu diingat ya. Sekarang adakah wajah musyabahnya disebutkan? Ada. Yaitu lafal Tulaman wa irhaban. ya, zalaman. Tulaman wa irhaban. Nah, kemarin kan wajah syabah itu kalau tidak berupa isim yang dimasuki fi, bisa juga berupa tamyiz. Zalaman, tamyiznya dalam hal apa? Zalaman, gelapnya, wa irhaban dan menakutkannya. Nah, tasbih yang ada tuh tasbihnya ini disebut tasbih mursal. Macam yang kedua adalah tasbih mu'akkad. Mu'akkad secara bahasa kan artinya dikuatkan. Tasbih mu'akkad itu tasbih yang ada tuh tasbihnya tidak disebutkan. Ketika tidak disebutkan, maka tasbih ini maknanya semakin kuat. Misalnya, engkau adalah matahariku. Itu kan maknanya lebih kuat daripada engkau bagaikan matahari. Kalau menggunakan kata bagaikan, itu masih ada unsur
miripnya tuh sedikit. Tapi kalau engkau adalah matahariku, seakan-akan ya dia memang matahari kan. Nah, disitulah disebut tasbih Syams muakkad. Yang Akad ya. ada tuh tasbihnya tidak disebutkan. disebutkan. Contohnya, al-ilmu nurun. Dalam hal apa? Fil hidayati, dalam hal dapat memberi petunjuk. Musyabbahnya Petunjuk. adalah lafal Al-ilmu. al-ilmu. Al-ilmu ini sebagai musyabbahnya. Sekarang kalau musyabbah bihnya mana Ustazah Ruqayyah? Nurun. Nurun ini musyabbah bih. Kalau Ya. al-hidayah menjadi apa, Uti Hanifah? Wajah sibah. Baju. Baju. Ya. Iya. Wajah syabah. Wajah. Nah, Baju sabah ya. wajhus syabah. Lafal yang jatuh setelah fi di dalam tasbih itu sebagai wajhus syabahnya. Di dalam hal dapat memberi petunjuk. Nah, di contoh ini tidak ada tuh tasbihnya, tidak ada kaf huruf jar, tidak ada ka'anna. Maka tasbih yang seperti ini disebut sebagai tasbih muakkad. Contoh Muakkad. yang sudah kita pelajari juga kemarin atau sudah saya sampaikan juga adalah anta syamsun, Anta syamsun. Badrun ya. Anta anta badrun. badrun. Ini termasuk Anta nurun. tasbih. Iya, anta nurun Kalau tasbih muakkad, kalau tasbih itu apa mesti menggunakan wajhus syabah atau tidak? Nah, kemarin itu di Tidak. pertemuan pertama Ustazah Raihah yang wajib disebutkan hanya musyabah dan musyabah bih. Ada tasbih dan wajib syabah tidak wajib disebutkan. Oh, Tapi tentunya ada ya, ada keserupaannya kan. Misalnya anta syamsun, engkau bagaikan matahari. Pasti kan ada sisi keserupaannya, yaitu misalnya dalam hal menerangi umat, begitu. Ada tapi iya. tidak disebutkan. Mhm. Begitu. Nah, sekarang kita lihat contoh ini. Yang pertama, saya minta kepada Ustazah Mastuah untuk mengurai contoh yang pertama. Dibaca terlebih dahulu, kemudian diuraikan mana musyabbah, mana musyabbah bih, ada tuh tasbihnya, begitu. Bismillahirrahmanirrahim. Ana kalma'i in raditu sifaan. Faida apa nih? Wa idza Harokatnya nggak jelas. wa idza sahittu, Faida sahitu kuntu lahi. tahiban Nah, ala. ini contoh yang kedua, yang pertama saja Ustazah. Ini yang pertama. Ana Silakan. musyabbah ka ada tasbih al-ma'i musyabbah bi ka ada tasbih sifaan wajus syabah. Sofaan wajih syabah. Baik. Ana adalah musyabah. Saya. Kafnya ada tuh tasbih. Al-ma'i musyabbah bi. Aku bagaikan air. Dalam hal apa? Sofaan. Dalam hal Saya meridai jernihnya. jernihnya. In itu artinya ketika kita bisa ridho kepada sesuatu, kita biasanya itu kan apa ya, perasaannya lebih tenang. Nah, diibaratkan seperti air yang jernih. Sebenarnya di sini juga ada yang kedua. Kan ini inrodi itu, ketika aku rela, ketika aku ridho, maka aku bagaikan air. Wa idza sakhitu, akan tetapi ketika aku marah, aku benci, kuntu lahiban. Aku bagaikan apa namanya? Nyala api. Sebenarnya di sini ada tasbih juga.
Domir taknya ini sebagai musyabbah, lahiban ini musyabbah bih. Kemudian teman-teman Oke. tadi em, contoh tasbih yang disebutkan. Ada tuh tasbihnya dinamakan apa? Tasbih, Tasbih mursal. tasbih mursal. Tasbih mursal. Nah, kalau yang kedua ini tidak disebutkan ada tuh tasbihnya dinamakan Muakkad. Tasbih. Tasbih muakkad. tasbih muakkad. Nah, contoh yang kedua. Contoh yang kedua, Ukhti Hanifah. Tafadhali li tahlili hadhil jumlah. Nah, sudah. Aliyun kal asadi fi syaja'ah. Ali, Aliyun musyabbah. Kafnya ada tuh tasbih. Al asadi musyabbah bih. Fi syaja'ah asyaja'ah. Wajhu syabah. Sudah. Nah, wajib musyabah. Aliyun musyabbah. Kafnya ada tuh tasbih. Al-asadi musyabbah bih. Asyaja'ah sebagai wajib syabah. Kemudian yang disebutkan ada tuh tasbihnya ini berarti dinamakan tasbih Tasbih mursal. tasbih mursal. Nah, syukron ukhti. Nantaqil ilal misal at-tali. Eh, nufaddilu li ustadzah Raihah li tahlili hadhil jumlah. Anta najmun. Bismillahirrahmanirrahim. Anta najmun fi ribatin wadiyain. Nah, Eh, Tajah. Apa itu ya? tajtalika. Enggak begitu kelihatan. Tajtalika. Tajtalikal uyunu syarkon wa gorban. Nah, Eh, Anta eh musab musabah ya. nah, Najmu musabah bi nah. fi ri- fi ribatin wadiyain wajhu sibah. Wajah syabah. Wajah syabah. Nah, Kemudian tasbihnya tasbih muakkad. nah, Ya, betul. Karena tidak disebutkan disebutkan ada ada tasbihnya. ada tasbihnya. Summa al-mithal at-tali nufaddilu li Ustadzah Muslihah. Hadirah, Hadirah Ustazah. tafadhali. Yang bawah ya Ustazah. Nah, Al-alimu siraju ummatihi fil hidayah. Al-alimu al-alimu musyabbah musyabah. siraju ummatihi. Mhm. Siraju artinya apa Ustazah? Lampu atau lentera. Antara ummatihi. Siraju ummatihi musyabbabi Nah, fil hidayati wajhu syabah. wajah syabah. Ini termasuk tasbih apa tadi? Al-ilmu tasbih mursal Ustazah. Tasbih yang tidak disebutkan ada tuh tasbihnya namanya Iya, yang tasbih satu. muakkad. Tasbih mu'akkad. Sekarang kita coba lihat secara makna ya. Anak kalmai tadi sudah. Aku bagaikan air ketika aku merasa ridho. Bagaikan air di dalam hal jernihnya. Tapi ketika aku marah, aku benci, aku bagaikan nyala api. Kalau contoh yang kedua, aliyun kal asadi fi syaja'ati. Artinya apa Ustadz Imam Al-Khairi? Boleh Ya. diartikan?
Yang Ali saja. Nah, Ali ya. Ali seperti Ali itu berani seperti harimau. Iya, Ali itu Wah, seperti harimau. Dia Dalam keberanian. nah, diserupakan dengan harimau dalam hal keberaniannya. Ali itu pemberani, apa berani seperti Harimau. harimau. Kalau yang ketiga, anta najmun fi rif'atin mudhiyain. Engkau bagaikan najmun apa? Bintang. Bintang. Engkau Apa bagaikan bintang gitu? Engkau adalah bintang Engkau adalah di dalam bintang. dalam ketinggian Nah, ketinggian dan dia itu dia sinarnya. Engkau bagaikan bintang. maaf Ustazah, Nah, kalau tasbih mursal sama tasbih muakkad dalam pemaknaannya artiannya sama atau ada perbedaan? nah, putus saya. ya. Sebenarnya ketika kita terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia itu ya kita mengikuti kaidah bahasa Indonesia. Bisa menggunakan rasa, Ustazah. Misalnya, anta syamsun, anta badrun. Engkau adalah bisa, engkau bagaikan juga bisa. Memang sebenarnya kalau kita terjemahkan secara tekstual, itu tasbih yang muakkad tidak pakai bagaikan kan ya, karena tidak ada tasbihnya. Tapi terkadang rasanya itu lebih kuat dengan kata bagaikan. Atau ibarat juga bisa ya. Engkau ibarat bintang yang tinggi dan bersinar. Itu kan pemilihan kata dalam terjemah yang bebas, yang gimana ya? Di bahasa Indonesia pun kan ada sisi-sisi atau nilai-nilai sastranya. Jadi kita sesuaikan saja. Boleh misalnya diartikan bagaikan, boleh ibarat atau bak ya. Misalnya engkau bak matahari, ada kan juga seperti itu. Engkau adalah matahari, itu juga bisa. Engkau adalah bintang yang tinggi dan bersinar misalnya. Tajtalikal uyunun syarqan wa ghurban. Semua mata dari arah timur maupun barat tertuju padamu. Itu terjemah bebas saja karena lebih lagi kalau ini berupa syair ya, biasanya terjemahnya itu juga di apa ya disesuaikan dengan kalimat-kalimat atau kata-kata yang puitis. Kita lihat biasanya terjemah syair-syair Arab itu maknanya kadang agak agak melenceng, jadi nggak tekstual banget karena ya menyesuaikan dengan rasa bahasa Indonesianya. Begitu, Ustazah. Yang terakhir, al-alimu siraju ummatihi fil hidayah. Kalau diartikan al-alim, Orang alim, orang alim itu orang alim adalah pelita bagi umat adalah pelita bagi umatnya. dalam Ya, ya, memberikan petunjuk, dan dalam hal menjadi. Nah, memberikan itu petunjuk. kalau kita terjemahkan juga bisa bebas ya, misalnya orang alim atau orang alim itu apa tadi orang alim adalah pelita bagi umatnya. Ia memberi petunjuk kepada mereka. Misalnya begitu. Al-hidayah kan singkat ya satu kata. Tapi kalau kita artikan dalam hal petunjuk itu kurang kurang bisa dipahami artinya. Kalau kita artikan orang alim adalah lentera bagi umatnya. Ia memberi petunjuk kepada mereka. Ia menerangi jalan misalnya. Itu akan lebih difahami dengan baik karena rasanya tersampaikan. Baik itu, ada pertanyaan sampai di sini? Maafi. Nah, nantakil ila al-mada at-tani. Selanjutnya masih pada aqsam tashbih. Dalam hal ini pembagian tashbih dilihat dari penyebutan wajib syabahnya. Kalau tadi kan berdasarkan ada tuh tashbih.
Sekarang berdasarkan penyebutan wajh syabah ada dua juga. Yang pertama tasbih mufassal. Mufassal itu kan artinya diperinci. Mufassalun diperinci ya. Nah, tasbih mufassal itu yang wajh Perinci. syabahnya disebutkan karena dirincikan, dikasih detailnya dalam hal apa begitu. Contohnya qalbuhu kal hijarah qaswatan wa salabatan. Hatinya bagaikan batu Seperti batu. dalam hal apa? Dijelaskan, ditafsir, dirincikan dalam hal keras dan kuatnya. Qalbuhu sebagai apa di sini? Musyabbah. Musyabah. Kafnya Ada tasbih. ada tuh tasbih al-hijarah Musyabah. Musyabah. musyabah Musyabbah. qaswatan wa salabatan. Wajah si Nah, Musyabah. jadi semuanya lengkap di contoh ini ada semuanya. Musyabah, ada tuh tasbih, musyabah bih, dan wajh syabah. Namanya tasbih mufassal, tasbih yang diperinci, Mufassal. yang disebutkan wajh syabah. Dijelaskan. Berarti wajib ya Ustazah. Kalau tasbih mufassal itu harus ada wajh syabahnya. Kebalik, karena wajh syabah dan ada tuh tasbih kan tidak wajib disebutkan. Nah, kalau ada berarti termasuk tasbih mufassal. Kalau nggak ada berarti nanti masuknya ke tasbih mujmal begitu. Bukan kalau kecuali kalau kita lagi imtihan. Berikan contoh tasbih mufassal berarti wajib disebutkan wajh syabahnya. Tapi kan tasbih-tasbih itu biasanya ya kita membaca kemudian dikaji begitu ya. Ya itu. Tapi kalau kita mau membuat Teori. berarti harus menyebutkan wajh syabah. terus ininya kan Ustazah, kalau tasbih mufassal itu kan dirinci ya disebutkan. Itu wajhu sibahnya kalau cuma satu bisa disebut mufassal juga. Iya. Kalau itu kan contohnya ya. Yang penting wajh syabah ada. Solabatan kan di situ, Mbak. Kalau satu itu apa bisa disebut mufassal juga? Iya. Jadi walaupun satu saja satu sisi keserupaan itu juga termasuk tasbih mufassal karena kan di situ tidak disyaratkan. Wajh syabah. Iya, yang penting ada, yang penting disebutkan wajh syabahnya. Jadi meskipun satu, Gitu. Tidak ada ketentuan harus mufassal itu harus dirinci itu ada berapa gitu ya, tidak usah ya. nah. Kemudian contoh yang kedua, ini sebenarnya ada apa ya? Ada awalannya ini ya, yang kedua itu karena tidak mungkin apa namanya musyabah itu tidak disebutkan, pastinya harus disebutkan. Mungkin misalnya kita anggap huwa ya. Ini mungkin penggalan dari sebuah tasbih yang menyebutkan atau bisa juga ini mubtada'nya memang sengaja dibuang. Kasaifi, ai huwa kasaifi. Huwa ini sebagai musyabbah, kafnya ada di tasbih, as-saif itu musyabbah di wajh syabahnya fi Damihi. Yang kedua disebutkan lagi ini karena ada wawu ataf berarti masih sama ya musyabahnya huwa al-ghairi sebagai Musyabbah bih. nah irhami Wajh syabah. Wajh syabah. Wajh syabah. al-lais sebagai Walaisu Sebagai musyabbah bih. nah
musyabih iqdamihi. Nah, wajhu syabah. nah, jadi meskipun 1, 2, 3 dan seterusnya, kalau ada wajah syabahnya, dia disebut tasbih mufassal. Mufassal. Nah, kemudian kalau kita sambungkan dengan yang tadi ya, dua contoh ini sama-sama menyebutkan ada tuh tasbihnya. Berarti juga termasuk tasbih apa tadi? Pasol. Menyebutkan ada tuh Mufassal. tasbih. Berarti Ada tasbih Tasbih mursal. 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 nah, mursal. Jadi contoh menyebutkan ini ketika ada semuanya komplit itu bisa disebut sebagai tasbih mursal mufassal mursal. karena ada semua mursal mufassal. Disebutkan ada tuh tasbihnya juga wajah syabahnya. Wajhu syabah. Sekarang yang kedua, lawannya mufassal adalah mujmal. Biasanya kan kita menyebutkan tafsilan wa ijmalan. Tafsilan itu secara terperinci, ijmalan secara global. Nah, mujmal itu Global. diglobalkan, dibuat umum, artinya umum, tidak disebutkan wajah syabahnya. Ya pokoknya anta syamsun, engkau bagaikan matahari, entah dalam hal apanya. Pokoknya kamu seperti rembulan, entah dari hal apanya, entah bulatnya atau sinarnya, ataukah apa namanya permukaannya yang enggak rata, itu tidak disebutkan. Contohnya Aisyah tuh Aisyah bagaikan Seperti bunga mawar. Nah, Aisyah di sini sebagai musyabbah. musyabah. musyabbah. Kemudian kafnya, Itu tasbih. al-wardah, Tasbih musyabah bi. Wajah syabahnya musyabah Tidak ada. tidak disebutkan. tidak disebutkan. Berarti contoh ini termasuk tasbih Mujmal. Mujmal. Kalau yang disebutkan ada tasbihnya berarti termasuk Tasbih mursal, mujmal. Mursal. mursal mujmal. Sekarang contoh yang kedua. Saya minta natlubu min ukhtina Hanifah li qiraati hadzal mithal. Faka'anna ladzata sautihi wa dabibaha. Sinatun tamasya fi mafasilin nu'as. Nah, contohnya artinya adalah Artinya kemerduan suaranya yang dan alunannya. yang Tadi ini, yang indah ya, kemerduan suaranya yang indah dan alunannya. Kemerduan suaranya yang indah dan alunannya itu sungguh bagaikan kantuk yang merayap ke seluruh persendian orang yang mengantuk. Ini ceritanya ya orang ngantuk begitu jadi syair ya. Suaranya lembut bikin ngantuk. Nah, jadilah syair. Sekarang kita urai mana musyabah, mana musyabah bih, mana ada tuh tasbih. Begitu. Kita mulai dengan musyabahnya. Lafal mana? Lafal apa? Data Dabibah. Musyabah. Musyabah bihnya? Dabibah. Baha wadabi baha. Wadabi baha. Pada tiba itu musyabah bih juga.
Musyabbah Wadabibah bih. Musyabbah ladatu taksodi wadabibaha musyabbah. Setuju teman-teman? Ladzata sawti itu Sinatun. mubtadi'ah musyabbah. Yang lain Sinatun setuju? tahu. Sinatun musyabbah bi. Baik, kata. Ini musyabbah, sinatun musyabbah bih. Yang lain setuju? Setuju Ustazah? Nah, karena yang diserupakan kan keindahan atau kemerduan suaranya dan alunannya. Bagaikan apa? Bagaikan sinatun, bagaikan kantuk. Sekarang kalau ada tasbihnya disebutkan tidak? Kana, kaana, kaan. Berarti ini juga termasuk tasbih namanya Mursal, Mursal, mufassal, fasol, fasal, Jema. mujmal atau mufassal. mufassal disebutkan musyabihnya. Mana musyabbah? Musabahnya ada. Lima fasil itu. Lima fasili. Nah, ini sedikit mengecoh karena begini. Kemerduan suara dan alunannya itu bagaikan kantuk. Kantuk yang seperti apa? Yang tamasya fi mahfasilin asin, yang merayap ke persendian, seluruh persendian orang yang mengantuk. Jadi ini adalah tambahan sebenarnya. Tasbihnya itu, inti tasbihnya ada di sini. Ada tuh tasbih, musyabbah dan musyabbah bih. Karena lafal setelah fi ini tidak menunjukkan sisi keserupaan kan? Apakah suara itu disamakan dengan kantuk dalam hal persendian? Kan tidak ada kaitan keduanya. Jadi fi-nya ini fi tamasya ya, bukan fi yang berkaitan dengan sinatun. Jadi ini termasuk mursal, Mujmal. mujmal. Begitu ya. Yang terakhir ini ada tasbih lain, apa ya, yang mengumpulkan antara dua macam, yakni tasbih baligh. Baligh itu kan artinya sudah mencapai ujung atau sempurna begitu ya. Yakni tasbih yang dibuang ada tuh tasbih dan wajh syabahnya sekaligus. Tadi yang disebut sebagai tasbih apa namanya? Mujmal. Mujmal muakkad yang tidak disebutkan wajh syabahnya serta tidak disebutkan ada tuh tasbihnya. Mujmal muakkad sama dengan tasbih baligh yang hanya terdiri dari musyabbah dan musyabbah bih saja. Contohnya adalah anta syamsun, anta badrun, anta nurun, fawqa nur. Ini sudah yang paling sempurna, yaitu tadi ya, kayak misalnya engkau adalah matahariku. Tidak ada kata seperti, tidak ada kata bagaikan. Kemudian ya itu tidak ada dalam hal apanya, nggak harus dijelaskan karena ya memang benar-benar mirip begitu kan. Sisi keserupaannya ini sangat kuat. Itu. Sebelum lanjut, ada pertanyaan? Nafi. Sama Hayyan Khalil al-Amsilah. Ini beberapa yang tadi sudah ada. Sirna fi lailin bahimin ka'annahul bahru zalaman wa irhaban. Oh, mungkin ini Ustadz Imam Al-Khairi tadi yang sepertinya ini ya, datang belakangan. Hadir Ustadz? Hadir Ustazah. Nah, nufaddilukum li tahlili hadzal mithal.
المثال الأول تفضل. Itu oh Bisa sirna fil lailin bahimin ka'annahul bahru iraman wa irhaban. Bisa disebutkan mana musyabbah, mana musyabbah bi, adakah ada tasbih, adakah wajib syabah di sini? Lali bahim itu musyabbah, kaf itu ada tasbih, al Kaf atau bahru ka'anna? ka'anna apa Ini jadi maksudnya? satu ya, ka'anna. Ya, apa? Ka'annahu itu ada tasbih, ka'anna ada tasbih, al bahru itu musyabbah bi saja. Ya, zulman wa irhaban itu wajhus syabah. Wajib syabah. Sekarang teman-teman, apakah musyabahnya itu lailin bahimin? Teman-teman yang lain yang kita sudah bahas tadi ya, lebih tepatnya adalah mana musyabahnya? Iya, domir ini karena kaidahnya adalah lafal yang jatuh setelah ka'anna atau isimnya ka'anna itulah yang disebut sebagai musyabah. Meskipun secara makna ini kembalinya ya ke lailin bahimin. Kenapa? Karena kalimat tasbihnya itu ada di sini. Yang depan itu hanya pengantar. Jadi lebih tepatnya yang merupakan musyabah adalah dhamir ha yang kembali ke lailin, bukan lain-linnya. Jadi ingat, isimnya ka'anna itulah yang menjadi musyabah. Sekarang contoh yang kedua. Man yuridu tahlil hadzal mithal? Man yurid? Ana Tafadhali Ustazah. sirnal hadiqataha al-firdaus fil jamali wal bahai. Karena ada tasbih he musyabbah al-firdausu musyabbabi fil jamal wal ba'i wajhus sabah. Nah, mumtazah. Oke, dua contoh ini. Sekarang kita lihat ada tasbihnya. Ada wajah syabahnya. Disebut apakah tasbih seperti ini? Teman-teman? Musabbah Tasbih tasbih dan tasbih Mursal, mufassal. Mursal karena ada tasbih disebutkan. Mufassal karena wajah syabahnya juga disebutkan. Diperinci tadi ya. Jelaskan. Tamam. Al-mithal at-tali man yurid tahlil hadzal mithal? Man yurid. Apakah harus saya tunjuk? Ayo semangat. Waka'anna syams Ustazah Muslihah. Hadirah Ustazah. Tafadhali. Wa ka'anna syamsu wa ka'anna syamsa munirata dinarun wa astagfirullah ka'anna musyabbah asyamsu munirata musyabbabi. Ka'anna itu apa? Kan tadi ada kaf, ada ka'anna. Ka'anna itu Tasbih. iya, ada tuh tasbih ya ini. Yang artinya bagaikan itu ka'anna. Jadi ka'anna itu ada tuh tasbih. Kemudian asyamsa al-munirata
Musabbah. Lafal yang jatuh setelah ka'anna atau yang isimnya ka'anna, kedudukannya menjadi Musyabah bi. Musabbah. musyabah atau musyabah bi. Musabbah. Musyabah bi. Musabbah. Tadi barusan ini Musabbah. udah loh ya, Musabbah. ada ka'annaha, ada ka'annahu. Lafal yang jatuh setelah Musabbah. ka'anna itu sebagai musyabah. Kan sama kayak gitu. Musabbah. Iya. Ka'annaha, hanya itu musyabah. Ka'anna syamsa al-munirata. Isim yang dibaca nasab ini, yang menjadi isimnya ka'anna itu merupakan musyabah. Kalau musyabah binya mana berarti? Afwan Ustazah keluar. Boleh dilanjutkan? Asyamsa tadi sebagai musyabah. Syabah Musyabah binya? Syabah sama Yorota. Dinarun. Dinarun. Nah, khobarnya ka'anna itu yang menjadi musyabah bi. Oh, dinarun syabah. Nah, kan ka'anna itu akhwatnya inna. Inna itu tansibul isma wa tarfa'ul khobar. Isimnya ka'anna sebagai musyabah, khobarnya ka'anna sebagai musyabah bi. Musabbah. Wajib musyabahnya disebutkan tidak di sini? Tidak disebutkan Ustazah. Tidak disebutkan. Berarti termasuk apa? Tasbih Tasbih. mujmal. Mujmal. Nah, kalau ada itu tasbihnya berarti Ada tuh tasbihnya berarti tasbih tasbih mursal. mursal, Mujmal. mujmal. al-mithal at-tali. Misal. Man yurid Ustazah Roiha. Anak-anak ya. Tolong dibesarkan. Ini sudah maksimal Ustazah. Oh ya. Di HP misal. Ka'annahu an-naharu az-zahirul ladzi la yahfa ala kulla nadhirin. Ala kulli nadhirin. Ka'anna adatu tasbih Nah, hu musybah an-naharu musabah bi an-naharu zahiru musabah bi. ada lagi? Alladzi la ya. Atau itu. Ini musabah bi yang kesini. An-naharu zahiru alladzi la yafa ala kulli nadhir itu musabah bi ya. Ya, intinya ya musyabahnya siang ini ya. Ka'annahu an-naharu zahiru. Ya, bagaikan waktu siang yang apa ya, az-zahir itu yang berbunga-bunga atau yang cerah. Alladzi la yakhfa ala kulli nadhirin, yang tidak samar bagi setiap yang melihat. Ini juga sama, ada tasbih, ada musyabah dan musyabah bi, maka ini dinamakan sebagai tasbih Mujmal. Mursal mujmal. mujmal. Nah, yang terakhir tadi sudah ya, anta nurun fauqa nur, ini namanya tasbih apa? Muakkad. Mujmal. Yang terakhir tadi, yang paling akhir. Mufassal. Bukan, yang cuman satu doang. Yang paling Tasbih sempurna. balik. Iya. Oh, balik. Tasbih balik. Kok jadi hitam? Sebentar. Tasbih balik. Tasbih balik atau nama lainnya tadi Tasbih. Muakkad. Muakkad sama mujmal. Manakah soal? Karena Ustazah. Oh, ayo. Jujur. Ada ya soal Ustazah. Nah, tafadhali.
Ustazah, tadi kan pas menyebutkan tasbih itu wajhu syabah, yang pas contoh yang di bawah yang itu saya bingung Ustazah. Ini wajhu syabah apa bukan gitu. Sebenarnya untuk biar kita lebih tahu gitu ini beneran wajhu syabah itu bagaimana Ustazah? Kadang nggak tahu artinya Ustazah. Oke, ini masih tahapan yang agak mudah ya karena bisa dilihat secara kasat mata kan, meskipun kita nggak tahu artinya. Biasanya wajhu syabah itu ada ini yang jatuh setelah fi atau yang menjadi tamyiz. Tamyiz tadi kan ini ya yang berupa isim mansub, isim yang dibaca nasab. Kemudian ya jatuh setelah jumlahnya begitu. Kalau tadi ada yang terkecoh tadi ya, itu kan sebenarnya sebelumnya ada fiil dulu dipisah. Tapi kalau wajib syabah yang yang langsung itu ini ya. Gue contohnya di sini kan. Ini setelah kalimat tasbihnya itu langsung disebutkan. Ini yang berupa tamyiz, isim mansub. Ini yang berupa jar majrur. Langsung kan ya disebutkannya tanpa dipisah dengan apapun. Annal firdaus fil jamal wal baha. Kami mengunjungi sebuah taman. Ia bagaikan surga firdaus dalam keindahan dan kemegahannya. Kalau yang tadi, yang sempat terkecoh tadi, mana ya? Ini kan ya. Sinatun tamasya fi mafasil nu'as. Ini kan setelah kalimat tasbihnya, setelah kalimat tasbih ini dipisah dengan fiil. Jadi tidak langsung kan, tidak langsung fi mafasil, tidak. Tapi ada tamasya ini. Jadi ini meskipun berupa fi, jatuh setelah fi, ini bukan wajib syabah. Begitu bisa difahami? Insya Allah bisa Ustazah. Nah, itu Baik, cara mengenali atau mengidentifikasi wajib syabah meskipun kita belum tahu maknanya. Nanti juga bisa dicek lagi kan ya. Oh, artinya ini setelah lafal fi itu menunjukkan sisi keserupaannya, maka valid kalau begitu. Soal akhir, syukuran Ustazah. afwan. هناك سؤال آخر؟ ما في؟ تمام. شكرا جزيلا. هيا نختتم درسنا بقراءة الحمد لله وكفارة المجلس. الحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت اللهم وفق إلى أقوم الطريق. والسلام عليكم ورحمة الله Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh.